Ketua Bidang Pendidikan. Ketua Bidang Pendidikan dan Pembinaan Anak Yayasan Harapan Muslimah Surabaya, Ketua Umum Gerakan Muslimah Khadijah Jawa Timur, Ketua Women Program LPWD, Ketua Forum Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Jawa Timur, Ketua Pelajar Islam Indonesia Bengkulu, Bendahara HMI Bengkulu, Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Muslim Matematika, Bendahara Angkatan Muda Muhammadiyah, Sekretaris OSIS SMA Negeri 1 Bengkulu, dan Ketua Forum OSIS Provinsi Bengkulu. Kemudian aktivitas saat ini beliau, aktivitas sekarang adalah sebagai eksekutif produser film Duka Sedalam Cinta, owner PT Mandiri Rukun Sejahtera, komisaris PT Yena Raja Nusantara, owner UD Hayumi Abadi, owner Karmi Collection, Dewan Pengawas Yayasan Harapan Muslimah, founder LPIT Insan Permata Malang, co-produser film Ketika Mas Gagah Pergi, eksekutif produser film Tausiah Cinta, pembicara seminar nasional dan internasional. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini adalah keberkahan dan kesyukuran kita karena pada pagi hari ini kita mendapat kesempatan untuk belajar bersama dengan beliau. Tema kita pada pagi hari ini adalah tema kita luar biasa pada pagi hari ini karena mengambil peran kita sebagai seorang ibu. Ibu, biasakan anak membaca, mengenal Allah. Baik, tidak berpanjang kata. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hilda. Insyaallah. Apa kabar semuanya? Masya Allah, banyak anak-anak saya di sini. Mohon izin saya spotlight ya, biar biar ketawa. Alhamdulillah, biar langsung. Barangkali yang kangen dengan Mas, nah pagi hari ini bisa mengobati rasa kangennya ya. Di forum ini saya lihat ada beberapa yang dulu ketika mahasiswa di UB, di Universitas Brawijaya, katanya sering menghadiri acara yang diisi oleh Hamas. Nah, pagi hari ini menjadi forum kangen ya, menjadi pengobat rindu. Karena Hamas telah hadir untuk mengisi parenting di kegiatan-kegiatan kita, mulai hari ini sampai waktu yang seterusnya. Baik. Tidak berpanjang kata, waktu saya berikan kepada Hamas. Disilahkan. Bunda. Oh, Masya Allah, langsung ada yang komen. Betul, obat rindu alumni UB ya. Hamas masih di mute? Kalau gaptek ya begini nih. Oh, pakai perangkatnya Mbak Tini ini ya? Ya. Ya. Alhamdulillah, sudah. Saya pengen lihat peserta. Kabur ya? Ini, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alituqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, ya adik-adik, ya anak-anak, ya yang luar biasa, pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah. Kita memuji Allah dengan segala sifatnya, memuji Allah dengan segala ketinggian zatnya. Dialah Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini, ya. Dan Dia jugalah yang menggerakkan hati saya ya untuk kembali menyapa kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya. Setelah sekian tahun saya agak jarang untuk menghadiri forum-forum besar ya. Jadi barokahnya buat kalian semuanya, dan hari ini
Saya sudah bilang kepada pengurus Yayasan Imam Besar Quran, insya Allah saya akan bikin acara ini, mudah-mudahan bisa setiap 2 pekan sekali ya, untuk mengobati keinginan dan kerinduan para ummahat, ibu-ibu muda, calon-calon ibu ya, atau mungkin ada nenek-nenek di sini, kecuali saya sendiri ya kali nenek-nenek Bu Elda ya. Insya Allah. Saya juga sudah nenek. Oh, udah nenek Bu Elda ya. Ya alhamdulillah ya, saya bersyukur sekali ya dengan apapun kondisinya, dengan hari ini kita bisa merasakan keberkahan. Salah satu keberkahan dari kondisi pandemi ini adalah kita dimudahkan dalam mempelajari ilmu ya. Jadi itulah hikmahnya, nikmatnya menjadi hamba-hamba yang beriman, apapun kondisinya semuanya indah ya. Everything is good ya, insya Allah seperti itu. Salam dan salawat hanya untuk Rasulullah ya, qudwah kita, teladan kita, laki-laki agung yang kita rindukan setiap saat ya, bahkan kerinduan itu memenuhi rongga-rongga kehidupan kita yang akhirnya membuat kita bersemangat untuk terus berdakwah ya, memberikan kontribusi untuk dakwah ini. Bagaimana kelak kita bersama-sama dengan beliau, dialah satu sosok yang kita cintai, dan mudah-mudahan dengan kecintaan ini pula nanti kita akan bersama-samanya. Saya melihat ada beberapa nama yang saya kenal di sini, termasuk ada salah satunya itu adalah ini adalah orang yang selalu setia bersama saya selama 9-10 tahun ya. Dia menjadi belahan jiwa saya 10 tahun, Dek Tri. Ya, bersama anaknya ya. Kalau nggak menikah dia nggak akan berpisah dengan saya. Jazakillah Dek, video anti belum saya ganti. CV-nya belum saya ganti. Sekarang dia sudah berpindah jauh ya, di seberang lautan di Madura sana. Ya, mudah-mudahan Allah selalu menawarkan hati ini, dan kayak Dek Tri akan bersama-sama saya terus sampai ke surganya kelak ya. Ada adik-adik saya, ada anak-anak saya juga gitu ya. Hari ini Umi memulai kembali ya, mengisi Zoom setelah Ustadz bilangin ayo mulai lagi ya. Saya biasa ngisi pengajian-pengajian tapi sifatnya khusus ya. Jadi dari halakoh ke halakoh itu sudah menyita waktu saya cukup banyak. Dan hari ini saya memulai kembali membagi sedikit pengalaman ya, betapa banyak sekarang berterbaran di media, di sosial media, kemudian dengan berbagai-bagai polanya. Saya mengapresiasi semua ibu-ibu, anak-anak yang memainkan sosial media untuk berdakwah ya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga amal-amal tadi ya, benar-benar bukan untuk sekedar ria, bukan cuma sekedar untuk populer, tapi benar-benar untuk membagi pengalaman ya, insya Allah seperti itu. Sambil sembari menjaga nilai-nilai keislaman kita agar jangan sampai nanti terjerumus pada hal-hal yang tidak kita ingin, seperti kebanyakan yang dilakukan oleh para selebgram yang lain ya, insya Allah seperti itu. Tema ini saya mengambilnya, kenapa saya memulai dengan tema membaca ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam itu ada yang paling mendasar ya, ini adalah pola pendidikan akidah yang duluan ya, kemudian pendidikan ibadah, kemudian pendidikan akhlak, pendidikan jinsia, pendidikan moral, kemudian pendidikan thaqofah, pendidikan perasaan, kemudian pendidikan jasmani ya. Kenapa kita memulai dari pendidikan intelektual ya? Jadi ini menarik karena ini permintaan dari banyak ini juga. Saya pernah menjanjikan dulu di sosial media saya beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, pengen nggak belajar agar anak suka membaca. Itu banyak sekali DM yang masuk ya. Tapi hari ini rezeki kalian semuanya, mudah-mudahan saya bisa membagikan tip-tip saya ya, berangkat dari pemahaman ini. Dan saya pernah membedah ya materi-materi Tarbiyatul Aulad fil Islam ini selama 8 tahun di banyak kantor di Surabaya ya, sehingga menjadi pegangan bagi para ibu-ibu ya, baik dia belum mengenal Islam secara kafah ataupun ibu-ibu muda yang sudah memasuki pemahaman pada Islam. Jadi cukup menarik ya. Nah, buku inilah yang menjadi buku pertama saya ya, yang saya baca sebelum saya menikah ya. Ayo, sekarang siapa yang udah menikah belum pernah baca buku ini ya? Buku ini merupakan buku yang saya khatamkan sampai 5 kali ya, sampai 5 kali. Buku ini ya, bahkan saya punya sekarang versi lamanya, dan ternyata setelah saya lihat versi lamanya itu lebih lengkap ketimbang versi baru. Sekarang versi lamanya udah nggak ada lagi
yang ada versi baru ketika saya baca banyak sekali hal-hal yang terdistorsi, yang mungkin penerbitnya pengen meringkas agar gampang menjualnya kali ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya baca kemudian saya terapkan, walaupun saya katakan terus terang saya belumlah menjadi ibu yang sempurna, anak-anak saya pun bukan anak-anak yang sempurna ya. Mereka juga sedang berproses dengan kehidupannya, mereka juga sedang melewati takdir-takdir yang mereka jalani, dan bahkan hari ini ada yang terjatuh ya, tapi dengan rahmat Allah mereka bangkit kembali. Saya begitupun dengan saya pribadi ya. Kadang-kadang kita harus sampai pada sebuah tujuan itu harus melewati tikungan yang sangat tajam, melewati terjal jurang yang sangat dalam ya. Begitulah cara Allah untuk memuliakan kita. Mudah-mudahan apapun kondisinya, takdir apapun yang Allah inginkan dari diri kita, kita telah menjadi hamba-hamba yang selalu dekat dengannya dan mempercayai takdir itu yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik sekalian, saya dikasih waktu hanya sampai setengah jam. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Ini baru pembukaan, ini udah 15 menit ya. Jadi mohon maafkan saya ya. Tapi inilah mudah-mudahan nanti seperti yang saya sampaikan kepada adik-adik semua, saya percaya di sini banyak sekali ibu, calon-calon ibu di sini ya. Saya akan membuat acara ini berkelanjutan ya. Mau nggak? Kok nggak ada yang bilang ya? Mau banget ya. Mau Boleh. banget ya. Mau banget boleh respon di kolom chat. Iya. Kolom chat ya, kakak mau banget. Jadi insya Allah nanti bagaimana nanti saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara ngajarin anak umur 6 bulan bisa mengenal Al-Quran, mau nggak? Umur 3 tahun nanti hafal juz amma, nanti umur 2 tahun udah bisa membaca, nanti bisa umur 3 tahun udah bisa puasa Ramadan ya. Mau ya? Nah, kalau mau, ini terima kasihlah kalian kepada Ibu Helda Husnul ya yang udah memaksa saya dan mendoakan saya agar Mbak Yeni mau ngisi acara seperti ini ya, nggak gampang memang. Jadi pada undangan-undangan di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri kadang-kadang nggak bisa saya penuhi ya karena aktivitas tadi ya. Jadi insya Allah ini hadiah buat kalian. Nanti kumpulkan semua, ajak mereka semua ibu-ibu muda, para calon-calon ibu untuk bergabung di sini ya, agar nanti insya Allah kita ini punya pegangan ketika kita melangkah untuk membesarkan anak-anak kita. Adik-adik sekalian, ibu-ibu muda sekalian, dan ibu-ibu semua ya, termasuk para nenek-nenek, nggak akan rugi. Saya sampai hari ini pun masih belajar tentang pendidikan anak ya. Kalau ada hal-hal yang itu Pak, saya bisa sharing. Kalau enggak, saya mohon ampun. Izinkan saya minta maaf pada empat orang anak saya ya, yang mungkin hari ini Umi belum mampu menjadi ibu yang baik buat kalian. Umi belum mampu menjalankan amanah yang Allah berikan, ya sehingga kalian mungkin masih tergagap-gagap melihat kehidupannya. Sehingga mungkin kalian hari ini masih mungkin berada dalam jalan yang mungkin kebingungan. Ya maafkan Umi, mudah-mudahan doa-doa yang Umi lantunkan akan terus mewarnai nantinya hidup kalian, dan itulah barokahnya buat adik-adik semua. Berdoalah agar kita memiliki ibu yang panjang umur yang bisa terus mendoakan. Juga kepada anak-anak saya, Anis ya, terima kasih sudah hadir dalam hidup saya bersama keceriaan anak-anak ya. Nah, adik-adik sekalian, tadi kalau kita perhatikan ya, kenapa sih Umi memulai dari membaca ya? Ini menarik sekali ya, menarik sekali. Karena hari ini kita sedang berkompetisi dengan waktu ya. Kalau saya bilangin kita ini apa saingan kita? Saingan kita bukan yang di luar sana. Saingan kita adalah umur. Saingan kita adalah kesempatan. Saingan kita adalah anak-anak usia kita, anak-anak kita yang terus mendewasa tanpa kita ada bekal apapun. Nah, untuk itu izinkan saya memulai dari membaca. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita memulai dari tema yang lain ya. Jadi nanti bagaimana rumah kami di bulan Ramadan, bagaimana nanti membangunkan anak sahur ya. Kira-kira itu kalau kayak si Hiro, apakah bisa puasa ya? Nanti Nenda akan sharing di minggu depan insya Allah ya. Nah, adik-adik sekalian ya, kalau kita perhatikan ada sebuah hadis Rasulullah ya, yang Rasulullah lewatkan dengan salah seorang sahabat beliau. Dia mengatakan amma innahu ni'mal ghulam. Ya sesungguhnya adalah anak yang terbaik. Jadi Rasulullah mengatakan ini dengan kisah seorang sahabat Zaid bin Thabit ya, yang pada waktu usia 10 tahun itu udah memiliki kemampuan 5 bahasa. Ya. Kemudian dia punya kemampuan menerjemahkannya, dan pada usia 15 tahun sudah ikut dalam perang Khandaq. Nah,
keluarlah kata-kata Rasulullah ini, amma innahu ni'mal ghulam, ya. Sesungguhnya dia adalah anak yang terbaik. Nah, kita berharap ya kita pun memiliki itu. Dan kata-kata yang keluar dari mulut kita ada kata-kata seperti itu. Kita berharap sesungguhnya anakku yang pertama adalah anak yang terbaik. Terbaik dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, untuk itu pada pagi hari ini saya singkat kata ya, memulai dari tema membaca. Ini menarik sekali ya. Karena kalau kita perhatikan ya para ulama, dan saya memegang menjadi buku panduan saya ya, buku-buku yang cukup sekarang sudah banyak sekali buku-buku yang terbit ya di negeri kita bisa beli online segala macam ya buku-buku itu. Tapi saya masih bersyukur masih memiliki buku-buku pribadi, buku-buku yang saya koleksi sejak saya masih gadis ya, sampai saya hari ini. Sebuah kenikmatan bagi kami adalah ketika membelanjakan harta-harta yang kita miliki dengan membelikan buku ya. Jadi itu sebuah hobi, dan hobi itu ternyata menurun, Bu Helda, ke anak-anak saya ya. Jadi anak saya itu punya hobi, apalagi anak saya yang nomor 2 ya, itu dia selalu membeli buku itu bukan cuma buku di dalam negeri tapi juga buku luar. Jadi buku-buku yang baru terbit dari Amazon.com itu dibeli langsung sama Hana ya. Jadi semuanya buku in English. Nah, buku-buku yang diterjemahkan 5 tahun di Indonesia sudah terbit di Amazon.com dan sudah sampai di rumahnya. Itu kebiasaan yang kami bangun, dan ternyata saya dipertemukan dengan suami Ustadz yang kerjaannya pun hobi beli buku ya. Uangnya pun kadang habis buat beli buku ya. Ustadz barusan pulang ya. Jadi alhamdulillah, jadi itu kenikmatan dan ternyata itu berbuah. Nah, adik-adik sekalian, kalau hari ini banyak dagang-dagang online yang mengenalkan gamis, kerudung, tahan ya. Oh, ada yang belum menikah ya. Jadi belikan buku. Nggak ada yang akan percuma. Percayalah itu akan berbuah semuanya. Ya, jadi yang naksir kerudung, naksir namset, naksir sepatu, naksir baju, naksir tas, segala macam, tahan semuanya. Terus larikan kemana? Larikan ke buku semuanya, ya. Nah, kenapa demikian? Karena tadi ada 4 tipe orang tua, ada 4 tipe ibu yang saya perhatikan. Yang pertama adalah orang tua biasa. Orang tua biasa itu orang tua yang bagaimana? Orang tua sekedar memberitahu aja. Itu nggak bagus, nah, itu nggak boleh, ya. Atau yang kedua ada orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu adalah menjelaskan. Kenapa kamu tidak boleh? Kenapa pulang sekolah itu gantungkan tas di tempat gantungan? Ya, itu adalah orang tua yang baik. Nah, sekarang ada orang tua yang keempat, yang ketiga ada orang tua yang bijak. Orang tua yang bijak adalah orang tua yang meneladani. Ya, bagaimana sholatnya, bagaimana tilawahnya, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya, suka bersedekah, ya, suka ramah sama orang, kebiasaannya suka bangun malam, kebiasaannya suka membaca buku. Itu adalah orang tua yang bijak, ya. Tapi kita menginginkan menjadi orang tua yang menginspirasi, ibu yang menginspirasi. Bagaimana ibu yang menginspirasi? Itulah ibu-ibu yang cerdas. Nah, ibu-ibu yang cerdas adalah ibu yang suka menghadiri kajian, ibu-ibu yang suka mencari ilmu, ibu-ibu yang suka berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, ibu yang suka mentelaah Al-Quran, dan yang tadi adalah orang-orang ibu-ibu yang menjalankan Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, sekarang mau pilih ibu yang mana? Mau jadi ibu yang biasa saja? Ibu yang biasa nggak terlalu akan dikenang oleh anak, ya, atau menjadi ibu yang baik, cuma menjelaskan. Nanti ada pesaingnya. Siapa dia? Guru-guru sang anak, dosen-dosen sang anak, murobi sang anak. Kita akan tergeser. Atau menjadi ibu yang ketiga, ibu yang bijak, ibu yang meneladani. Ketika dia masak, dia ingat ibunya. Saya bisa masak apa enggak ya? Ya bisa lah ya. Kalau Beatrice jangan ketawa, saya pintar masak, cuman kan males ya. Nah, atau meneladani dalam hal membaca, ya. Akan ada lomba baca sama anak nantinya. Hari ini buku Terelie selesai. Berapa lama? Cukup 2 jam saja. Ya, itu adalah perlombaan yang sangat menarik untuk anak-anak kita. Ya, atau meneladani dalam hal tilawah, meneladani dalam hal sedekah. Dan itu nanti anak-anak akan ingat bahwa ketika dia jauh dari sang ibu, dia jauh dari orang tuanya, mungkin nanti dia tinggal di luar negeri atau di luar kota, dia akan selalu ingat
ya ibulah yang selalu menjadi inspirasinya. Nah, adik sekalian, ya berpikirlah kalian sejenak kalau hari ini masih punya orang ibu, ya bayangkanlah wajah mereka hari ini, cari sosok, ya cari sesuatu yang menginspirasi dalam hidup ibu kalian. Kalaupun hari ini ibu-ibu kalian mungkin ya nggak bisa masak, cari kelebihan yang lain. Kalaupun hari ini ibu saya nggak begitu, bukan perempuan cerdas, cari kelebihan yang lain. Ibu saya adalah perempuan yang sabar. Ibu saya adalah orang ibu yang selalu ada di setiap saya punya masalah. Ibu saya adalah orang yang selalu menyediakan waktu untuk saya. Kalau hari ini ibu-ibu tadi sudah meninggal dunia, maka pejamkan mata sejenak, doakan beliau ya. Karena hari ini kesolehan kalian adalah peran dari ibu yang 90% melakukannya. Nah, anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit ya. Ini adalah tahu kelihatan nggak? Enggak ya? Ini album. Album ini saya tulis pada tahun 88. Saya masih kuliah semester 3. Ya. Ini saya dulu ya. Jadi ini album. Karena saya nggak punya buku. Saya nggak punya apa-apa yang bisa saya tempelkan. Jadi ini adalah gambar-gambar, potongan-potongan. Ya, ada anak-anak dari Chechnya, anak-anak dari Bosnia, anak-anak dari Uganda, ya, kemudian perang Bosnia, ya, kemudian ketika Afghanistan dulu ya. Ini adalah potongan-potongan kertas dari majalah-majalah yang saya kumpulkan waktu saya masih semester 2. Kenapa saya lakukan? Karena saya tinggal di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, yang tidak ada toko bukunya di sana. Saya mencari, itu nggak ada sama sekali. Dan potongan-potongan majalah Sabili yang dulu terbit setiap bulan, saya potong dan saya kumpulkan. Buat ngapain? Buku ini akan saya ceritakan buat anak-anak saya. Dan ini buku ini menjadi saksi. Menjadi saksi saya membersamai mereka sampai lecek, ya, sampai rusak semuanya. Nah, kenapa saya lakukan demikian? Adik-adik sekalian, saya mempelajari buku Tarbiyatul Aulad Islam bukan untuk saya sampaikan ke orang lain, bukan. Bukan untuk menjadi pembicara pada waktu itu. Bukan juga untuk populer pada waktu itu. Saya mempelajari, kemudian saya menerapkan pada anak-anak saya sebagai sebuah rasa tanggung jawab saya di hadapan Allah. Saya ingin benar-benar menjadi ibu yang bertanggung jawab. Saya mungkin bukan ibu yang baik. Saya mungkin bukan istri yang baik. Tapi saya katakan, saya ingin menjadi ibu yang bertanggung jawab. Tanggung jawab saya bagaimana? Tanggung jawab saya adalah ketika nanti Allah memanggil saya, mengumpulkan saya nanti di padang mahsyar. Allah akan berikan catatan di sana. Dan di situ nanti terlihat bahwa saya sudah melakukan amanah ini di hadapan Allah. Walaupun pada prakteknya masih banyak sekali yang banyak kurang-kurangnya ya. Nah, jadi kenapa saya mengambil komitmen? Sayalah orang tua yang tidak mau ngajarkan anak saya membaca ke gurunya. Saya nggak mau. Pahala itu harus saya ambil sendiri. Ya, mungkin orang bilang, nggak apa-apa kan, nanti kan sekolah juga pintar. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, tapi saya memilih. Saya ingin pertama kali memilih Al-Quran adalah saya pertama kali mengajarkannya. Saya ingin Al-Fatihah adalah bacaan anak saya yang pertama. Saya mengajarkannya. Saya ingin nanti anak-anak saya berbadan besar ya, karena saya berpikiran terinspirasi dengan laki-laki surga, seorang pejuang di Palestina. Dan ini menjadi sebuah gambar yang sangat-sangat saya sukai. Ya, ternyata pejuang-pejuang Palestina itu gede-gede, badannya tinggi-tinggi, dan perut mereka rata, nggak buncit. Ya, berarti kalau hari ini anak saya gendut-gendut itu ada kesalahan dalam perjalanannya ya. Si Akrom udah gendut banget sekarang. Ada Destia nggak di sini? Maafkan Umi ya nak, ya. Tapi insya Allah sedang berjuang ya. Nah, artinya saya mengatakan dalam diri Allah, izinkan saya ya untuk mengizinkan saya mempunyai kesempatan untuk mendidik anak-anak saya, ngajarin ngajinya, ngajarin membacanya, semuanya. Saya ingin semua sendiri. Jadi sekolah itu hanya tempat numpang sosialisasi. Mau nggak seperti itu? Ya. Sebenarnya sih biar hemat juga Bu Helda, biar nggak ngeluarin dana. Ya. Biar nggak banyak-banyak anggaran. Tapi itu subhanallah ya, akhirnya itu berbuah.
Jadi apa yang saya lakukan di lewat buku Tarbiyatul Aulad fil Islam ini ya kemudian menjadi sebuah kurikulum. Sebuah kurikulum dan akhirnya ini yang menjadi kurikulum lembaga-lembaga pendidikan yang kita bikin setelah beberapa tahun setelah itu. Ya jadi itu luar biasa banget. Dan sekarang ya saya mau sharing sedikit tentang membaca ya. Membaca ini keren banget ya. Mana saya kemarin tadi terus gimana? Ini. Kok bisa ya umur 6 bulan bisa Quran? Nah, menarik nggak nih? Ada yang kepengen nggak? Tadi pengen semua tadi kayaknya ya. Pengen semuanya. Nanti tunggu nanti Bu Husno bikin acara lagi ya. Tunggu nanti panitia bikin acara lagi. Ditunggu-tunggu gimana caranya 6 bulan bisa baca Quran. Keren, benar-benar keren. Itu dibuktikan benar. Ternyata Allah sudah menyiapkan semuanya. Sebagai sebuah gambaran saja ya, ketika Cordova itu begitu berkembang pesat dan di Andalusia pada waktu itu tidak ada yang buta huruf, semuanya pintar membaca semuanya dengan segala kemampuan yang dimiliki, kemampuan membaca, kemampuan syair, kemampuan ilmu-ilmu sains, sementara di Eropa kegelapan yang bisa membaca hanya kalangan pendeta pada waktu itu. Ya, nah artinya apa? Kita Islam ini, umat Islam ini mempunyai modal yang sangat besar yang diakui oleh dunia, bahkan diakui oleh orang kafir. Kita punya kelebihan itu. Ya, saya mau bukunya Umi. Itu nanti berhubungan sama Mbak Husnul ya kalau mau bukunya ya. Nah, jadi artinya adik-adik sekalian, karena kita sudah memahami itu, bagaimana ketinggian Islam dalam semua kehidupan, dari mulai WC sampai pemerintahan, dari mulai kamar mandi sampai urusan kekuasaan, semua Islam diatur. Apatah lagi dalam hal keilmuan. Bahkan di banyak ayat Allah menyampaikan khusus walladzina utul ilmi darajah, kata Allah dalam surat Al-Mujadilah. Ya, itu Allah akan meninggikan orang-orang berilmu berapa derajat. Makanya adik sekalian, kita yang punya ayat jangan sampai diambil orang ilmunya. Kita yang punya ayatnya, kita yang punya hadisnya, jangan sampai diambil orang-orang kafir ilmunya. Terus sekarang gimana caranya? Bersiaplah untuk menjadi ibu-ibu yang menginspirasi. Bersiaplah untuk menjadi ibu-ibu yang cerdas. Ya, bukan cuma ibu-ibu yang cuma sekedar ibu-ibu yang sekedar memberitahu baik saja, tidak. Kita memaksimalkan semua potensi hari ini. Dan ternyata ibunya harus siap belajar. Nah, hari ini kalian sedang belajar untuk itu. Ya, sehingga nanti anak-anak kita tuh bisa membaca demikian lancarnya pada usia 3 tahun. Gimana caranya ya? Jadi ini pengalamannya saya akan bagi. Mungkin hari ini nggak selesai ya Bu Helda. Kalau selesai nanti saya nggak keluar semua nanti ya apa yang saya sampaikan ya. Nah, ada sebuah kisah yang saya ambil dari sebuah buku yang baru saya baca tadi pagi ya. Jadi kita tahu semua siapa itu Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu adalah ahli medis, ahli medis yang walaupun orang sekarang kalau dalam dunia barat itu mengatakan Avicenna, itu kan Ibnu Sina. Ini menarik sekali ya. Jadi Ibnu Sina itu dia bukan cuma menguasai kitab-kitab dalam bidang keagamaan dan bidang syar'i, fikih ya, tapi juga menguasai kedokteran ya. Dia mengatakan begini, dia belajar berbagai ilmu yang dikuasai secara gratis. Dia menguasai ilmu kedokteran dalam waktu cukup singkat. Saya kasih tahu, ada yang dokter nggak di sini? Anak saya ada di sini nggak? Anak saya itu kuliah kedokteran ya 5 tahun ya, 3 tahun setengah masuk kuliah ilmunya dulu, 2 tahun nanti dia koas, kemudian 2 tahun lagi nanti dia akan intensif. Nah, ini saya ada dokter nih. Ya, Dek Rodiah ya berapa tahun? Nah, Ibnu Sina itu hanya singkat sekali dia belajar yang nggak nyampe 2 tahun ya, dan ini dia menjadi sumber keilmuan dunia medis pada hari ini ya. Mereka telah penelitiannya banyak sekali dalam bimbingannya dia, dan usianya saat itu sekitar 16 tahun ya, 16 tahun sudah menjadi seorang ahli medis. Kayak apa ibunya ya, kayak apa ibunya. Saya mengambil sebuah kisah, sebuah cerita tentang Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang sangat terkenal ya. Itu luar biasa. Dia punya seorang ibu, dan Sufyan Ats-Tsauri ini mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis. Jadi Amirul Mukminin dalam hal hadis. Ibunya yang sangat solihah menginfakkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya. Ya, dia bilang dia berdoa, doanya didengar oleh sang ibu. Ya Rob,
Aku harus punya penghasilan untuk modal aku belajar. Sementara aku lihat ilmu itu pergi dan menghilang, ya semua yang aku inginkan ini sepertinya tidak mampu kulaksanakan. Aku mohon kepada Engkau ya Rob, cukupkanlah rezekiku. Doanya didengarkan oleh sang ibu, makanya ibunya berkata, wahai anakku Sofyan Ats-Tsauri, belajarlah nak, ya, ibu yang akan menanggung modal belajarmu. Ingat, modal. Ibu yang akan menanggung modal belajarmu dengan usaha aku memintal benang. Jadi ibunya akhirnya bekerja keras untuk itu, bagaimana dia mencari uang agar anaknya bisa berangkat untuk belajar keilmuan. Tapi 10 tahun sebelum itu, sang ibu lah yang mendidik anaknya. Nah, sekarang siap nggak menjadi ibu-ibu yang seperti itu? Siap, tapi nggak punya ilmu, gimana nih, gitu kan ya? Ilmunya nggak ada. Kami nggak menguasai konsep-konsep keislaman. Kami nggak bisa menguasai apa yang akan kami ajarkan kepada anak-anak. Makanya ada dia sekalian, ikutin ya komunitas-komunitas, forum-forum yang mengantarkan kita semuanya, kalian semuanya menuju ke sana. Ya, kalau nggak punya bukunya bagaimana? Siapkan. Saya dulu ingat banget pada tahun awal-awal saya pindah ke Surabaya, kami tinggal di sebuah rumah, ukuran rumah kami itu cuma 3 meter kali 11. Jadi berapa tuh? 3 meter kali 11. Nah, itu Mbak Khusnul udah pernah ngerasain dulu saya di rumah saya itu ya. Itu ada ruang depan, ruang tamunya jadi ruang tidur, jadi ruang perpustakaan gitu ya. Nah, waktu itu ketika saya dikasihkan uang sama bapaknya Hama, saya bilang, saya pinjam, saya nggak mau beli rumah, saya mau beli buku dulu. Pada waktu itu, uang 8,4 juta pada tahun 95. Uangnya gede apa gede? Bu Helda yang paham uang. Gede banget itu. Oh, gede banget. Pada Iya. tahun itu bisa DP rumah ya, DP rumah. Saya bilang saya nggak mau rumah. Saya pinjem, saya mau beli buku dulu. Ini ada buku bagus banget. Luar biasa ala kulihal, buku itu 84 juta ada 84 biji, kemudian saya beli, walaupun itu bukan buku Islam pada waktu itu ya, saya beli dan itulah menjadi modal saya. Ya, dan saya akhirnya anak-anak saya nggak butuh sekolah, cukup sekolah di rumah. Ya, bingung nanti gimana caranya, harus masak, nggak punya pembantu, ya sementara sibuk cari makan. Nah itu nanti di forum yang kedua, ya mengatur manajemen semuanya. Mau nggak? Banyak banget PR-nya ya, biar kalian penasaran dan akhirnya merindukan saya ya, merindukan Bu Khusnul, merindukan Bu Helda, merindukan yang semua ada di sini. Ini menarik banget, iya menarik ya. Oke, nah itu dengan 2 orang anak balita ya. Anak saya dulu 4, jaraknya cuma setahun setengah ya. Dan saya hanya punya pembantu, yang pembantu itu hanya untuk tugasnya hanya untuk mencuci. Oke. Nah, sekarang kecintaan membaca tadi artinya kita harus punya modal. Modal yang pertama adalah modal diri kita sendiri, modal yang kuat untuk menjadi ibu yang baik. Gimana caranya? Bersama-sama dengan para ibu-ibu solihah yang lain, cari forum-forumnya, entah itu kajian-kajian rutin, entah itu forum-forum bulanan, atau itu forum-forum jangan tahunan ya, kalau Idul Fitri dengarkan ceramah kemampuan kita, apapun silakan ya. Kemudian kedua, cari ilmu-ilmu apapun sumber-sumbernya tadi. Nah, saya ingat banget ketika awal-awal dulu kenapa saya pengen banget beli buku senilai 8,4 pada waktu itu, karena saya setiap hari, setiap pulang saya minta dibawain kertas pada waktu itu. Kertas HVS bekas yang nggak dipakai di kantor. Kerjaan saya ngapain tiap hari? Melukis. Antara buaya dengan cicak itu sama gambarnya. Antara ayam dengan burung itu sama gambarnya. Antara kucing dengan harimau itu sama gambarnya. Nggak masalah. Yang penting adalah saya adalah pendongeng yang baik buat anak saya. Ya, jadi ilmu-ilmu alat itu saya kejar semuanya. Saya ikut pelatihan mendongeng, ya. Saya ikut pelatihan menyanyi. Saya kalau ngaji sih enggak. Kenapa? Karena itu menarik. Ya, jadi kalau misalnya gurunya misalnya katakanlah elang hitam hinggap di batunya, terus batunya terus tiba-tiba jatuh, itu nggak menarik buat anak-anak. Kenapa anak-anak kita suka sama guru TK-nya? Karena guru TK-nya menarik.
Mukanya main, tangannya main, bibirnya main, suaranya kadang-kadang bisa meniru 5 suara. Ya, dia bisa dengan memerankan 5 karakter. Menarik nggak? Saya percaya kalian pun menarik mendengarkannya. Benar kan? Ya, bagaimana suara 1, suara 2, suara 3, dia akan ngerti nantinya. Nah, itu saya lakukan bertahun-tahun hanya dengan menggunakan kertas dan pulpen tadi. Kalau nggak saya beli spidol. Nggak ada buku. Makanya ketika saya tahu buku itu, saya berjuang. Berjuang saya caranya, saya bilang pinjam. Pinjam 8,4. Dan ternyata adik-adik sekalian, saya bisa mengembalikan buku pinjaman tadi ke bapaknya Hamas senilai selama 6 bulan. Keren nggak? Bu Elda, keren nggak Bu Elda? Keren banget itu. Keren banget ya. Saya bisa mengembalikan pinjaman tadi 8,4 juta pada waktu itu selama 6 bulan. Dan kita akhirnya bisa beli DP rumah. Ya, nah adik-adik sekalian, ayo berjuang untuk itu. Bagaimana caranya? Keren banget Ummu Hamas ya. Keren ya. Kadang-kadang itu saya hanya bilang gini, kalau ada nanti hari ini ibu-ibu yang nggak mau mendidik anaknya dengan alasan nggak punya waktu, dengan alasan nggak punya modal, dengan alasan nggak punya media-media, saya pikir hanya sebuah alasan. Ya, banyak sekali medianya. Kadang-kadang kita menggunakan jeruk Bali, kadang-kadang menggunakan karton, kadang-kadang menggunakan tepung terigu, ya kita lakukan semuanya. Kadang-kadang setiap pagi ini mungkin kalau saya tuh nggak punya foto, zaman dulu kan belum ada handphone ya Bu Hilda ya. Cuma saya ingin semuanya terbayang dalam ingatan saya ya. Bagaimana di pagi hari masakan sudah beres, saya sudah masak sebelum subuh, makanan sudah beres, masakan sudah beres, ya saya nanti bagaimana caranya mengambilkan 8,4 itu. Ya, itu saya langsung keluar jam 5:30 pagi, Hamas pakai sepeda, boncengin Hana, boncengin Askar, Hana saya pegang ya, bawa sepeda juga, yang bayi Akrom saya gendong. Kita kemana? Kita beli sayur. Ya, anak saya paling suka kesempatan belanja sayur di warung. Saya sengaja mencari warung yang besar agar mereka bisa memilih ikan yang mereka sukai sendiri. Jadi anak saya suka ikan laut ya. Jadi pulang nanti ketemu lembing, ketemu hewan-hewan yang nanti yang berterbangan. Saya punya lagu sendiri tuh kalau udah ketemu lembing. Wahai lembing, lembing, wahai capung, capung, terbanglah di bumi Allah. Saya ciptain sendiri, ya. Jadi itu. Jadi wahai capung, capung, wahai lembing, lembing, terbang bebas di bumi Allah. Gitu, ya. Nah nanti akan dilihat lagi nanti. Oh ini ada pohon daun yang warna hijau, gitu kan? Itu kenapa ya Mi? Ayo ingat pelajaran kita kemarin apa? Mereka ingat bukunya. Oh karena mengandung klorofil. Oh, tapi katanya kan daun itu kan ada juga yang berwarna merah. Kenapa ya Mi? Karena mengandung serotonin, gitu ya. Nah nanti lihat lagi. Nih tapi kalau ada daun yang berwarna kuning, yuk kita cari di buku. Itu sebenarnya menarik sekali buat anak-anak. Jadi adik-adik sekalian, ini yang harus kita bangun ya, kita bangun. Jangan suruh saya nyanyi, Masya Allah merdu ya. Jadi ada lagi nanti lagu-lagu, saya punya banyak lagu ya yang saya kasihkan sama anak-anak. Biar anak saya nggak suka makan, ada lagunya itu, ada lagunya. Pengen denger nggak? Pengen ya. Saya simpen dulu, keep dulu semuanya ya, sehingga suka makan semuanya ya. Insya Allah seperti itu. Bu Hilda, mungkin itu biar mereka penasaran. Saya kasihkan tanya jawab satu doang atau berapa Bu Hilda? Sebenarnya itu dari tadi ada Mbak Hani apa Bunda ini ya, Mbak Hani dari Lamongan, raise hand dari tadi, sepertinya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Hani. Saya ambil yang raise hand 1, kemudian yang di kolom chat 1. Ini ternyata banyak yang belum menikah nih, Muhammad yang hadir. Masya Allah ya, semangat untuk menjadi ibu muda. Justru bagus sekali belajar. Ya kalau belum menikah, nanti biar disiapkan dari sekarang. Iya. Silakan Mbak Hani dari Lamongan. Silakan Mbak Hani. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Hani, apa kabar? Lamongan aman? Alhamdulillah. Saya kangen dengan Bu Yeyen. Oh, kangen dari situ. Iya. Mungkin ini saya kepingin ikut sekali karena ini baru punya cucu. Ya mungkin nanti bisa menambah ilmu saya, mungkin
yang dulu-dulu itu kan belum merasa sangat didik anak ini. Iya, iya. Jadi saya ingin ini mengajak anak saya juga untuk belajar karena juga masih ibu muda, masih putranya masih umur 4 bulan ini, tapi belum bisa bergabung ya. J. Iya, iya. G. Bu Hani, insya Allah nanti mudah-mudahan pertemuan berikutnya nanti putrinya bisa ikutan ya. Insya Allah. Iya, iya. Bagaimana Bu Yayan, sudah cucu apa belum? Oh ya, cucu saya 3. Oh, iya, iya. Saya. Tahun ini Mas Gaza udah masuk sekolah, taman kanak-kanak ya, insya Allah. Ya, semoga menjadi generasi Qurani. Amin ya Rab, amin ya Rab, amin insya Allah. Jazakillah. Baik, terima kasih Bunda Hani. Insya Allah ditunggu terus ya acaranya. Insya Allah bangga sekali kita akan mendengarkan kayak pencerahan dari Muhammad. Ya, sempat pengobat rindu benar ya. Iya, pengobat rindu. Iya, sering ketemu. Saya yakin pasti mata Bunda Hani ini berkaca-kaca. Iya. Selama bertahun-tahun nggak ketemu ya. Terima kasih. Ya. Semoga selalu sehat. Amin, amin, insya Allah. Untuk 2 pekan lagi diajak semua rombongan dari Lamongan ya Bunda Hani. Untuk insya Allah, ya, insya Allah. Baik. Ya, baik. Ya. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat keluarga. Ya, insya Allah. Baik, saya lanjutkan satu pertanyaan di kolom chat. Ini ada, masih belum menikah ya, dari Mbak Hafsah. Beliau seorang pendidik di SDIT Sigi, Sulawesi Tengah. Mau bertanya, bagaimana kita meningkatkan minat baca peserta didik, sementara waktu kita membersamai mereka hanya sebentar. Nah, ini mungkin guru ya, guru yang memiliki peserta didik. Baik, silakan. Ya, alhamdulillah. Ini sebuah tantangan ya bagi seorang guru memang. Jadi saya kebetulan, alhamdulillah, bukan kebetulan ya, punya lembaga pendidikan dan beberapa lembaga yang saya dirikan juga di Jawa Timur ya. Pengalaman saya dalam men-screening guru-guru itu, ya tadi itu ya, selain mereka punya kemampuan dalam hal punya akidah yang bagus, akhlak yang mulia ya, dan memang daya tarik sebagai seorang guru tadi ya, walaupun secara performan dia mungkin bukan kategori, mohon maaf, yang cantik segala macam. Kalaupun lembaga-lembaga tadi banyak menerima karena cantik, kita bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana memiliki akidah yang kokoh, kemudian memiliki akhlak yang karimah, dan terakhir adalah kemampuan bagaimana menjadi panutan buat anak-anak. Ya, jadi ya menariknya. Walaupun dia seorang introvert sendiri bisa nggak masalah. Introvert itu karena kebiasaan ya. Jadi dari anak seorang introvert bisa jadi ekstrovert. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang jelas. Kemana dia harus, kalau dia seorang guru, maka dia kalau pengen menjadi seorang guru yang baik, diterima semua kemampuan pengajarannya dia itu, dia harus berusaha maksimal menjadi guru yang ekstrovert, yang riang dimanapun ya. Karena memang itu salah satu kebaikan dan kelebihan manusia-manusia terbaik adalah orang-orang yang ramah, orang-orang yang dengan siapapun dia bisa bergaul. Nah, yang pertama, tadi pertanyaan tadi, Ibu siapa tadi? Jadilah guru yang menarik dulu. Ya, guru yang ramah, ya guru yang kadang-kadang itu yang enggak apa ibarat itu yang keluar dari inilah kebiasaannya lah. Jangan guru yang kaku, yang kalau ketemu dengan dia itu takut, jangan-jangan ada tagihan hadis, hafalan hadis nih. Kan enggak senang tuh guru-guru yang seperti itu ya. Saya belum hafal-hafalan hadis, belum hafalan-hafalan Quran, nggak bikin PR, dia paling takut gitu ya. Jadi tapi guru yang kalau dia ketemu dia kayak temen, gimana caranya? Nah kalau udah seperti itu dia akan punya kemampuan untuk menguasai hati sang murid. Nah sekarang bagaimana cara menarik? Kuasai ilmu alatnya ya Bu ya. Jadi belajarlah menjadi seorang pendongeng. Jadi nanti kapan-kapan kita bikin acaranya ya, belajar mendongeng ya. Jadi nanti belajar mendongeng nanti ya versinya ibu-ibu lah, bagaimana ibu tadi punya kemampuan mendongeng dan itu menarik. Saya walaupun saya seorang nenek-nenek hari ini ya, kalau misalnya cucu-cucu saya datang di sini, nah saya punya khodimat juga di rumah ini, dia bawa anak ya, karena saya suka kangen sama cucu saya nggak datang gitu ya, ya udah saya sama dia tuh
Dia ngomong sama ibunya, Bu, aku nggak mau sekolah, aku minta sekolahnya sama Nenda aja, Bu. Jadi saya panggilannya Nenda ya, bukan nenek muda, bukan Bu Hilda, nenek mujahidah itu ya, maunya nenek mujahidah kalau kata Hana. Allah bilang aja bilang nenek muda, enggak, nenek mujahidah gitu ya. Nah itu kayak begitu, sampai sekarang pun saya masih suka begitu. Dia bilang, aku nggak usah sekolah aja Bu, ke sekolah, aku mau sekolah sama Nenda aja. Nenda tuh enak ngajarnya ya, jadilah guru yang menarik. Jadi nggak apa-apa, kayak anak-anak beneran. Gitu ya Bu ya. Nanti bagaimana caranya mendongeng menyampaikan suka buku sama anak-anak? Ya sediakan bukunya. Ya. Kalau bukunya tiap hari buku itu saja, kemudian gurunya nggak ada pengayaan, nggak ada tambahan-tambahan ini, ya nggak menarik jadinya. Apa kata sang anak? Udah hafal aku isinya. Betul nggak? Ayo ibu-ibu yang punya buku sederhana, kemudian ngajarkan sama anak-anak, udah bosen. Kayak begitu. Karena kenapa? Ibunya nggak belajar. Ibunya nggak belajar, bukunya nggak kaya. Nah, sekarang carilah buku-buku yang seperti, dan harganya mahal biasanya. Kayak tadi saya bilangin, tahun 95 harganya 8,4 ya. Sekarang harganya 100 juta sendiri itu. Nah, itu buku-buku yang banyak sekali informasi-informasi. Jadi, yang pertama tadi punya kemampuan ilmu alat, ya, kemudian yang kedua, dia ibunya belajar terus, cari informasi-informasi. Misalnya begini, ternyata nak, kita ngajarkan, mohon maaf, ya saya ambil contoh sederhana saja ya. Mohon maaf ya, saya ngambil buku ini namanya Kehidupan Purba. Kelihatan ya? Saya Ya, buku ini. Kelihatan. Kehidupan Purba. Ya. Ini bisa didongengin nggak ini? Nggak bisa. Siapa yang bisa didongengkan dinosaurus? Ya, siapa yang bisa dongengkan Brontosaurus? Siapa yang bisa dongengkan Dimetrodon? Nggak bisa. Tapi inilah buku kesenangannya Baba Aira. Mudah-mudahan ada anak saya di sini, menantu saya ya. Itu anak saya yang paling kecil tuh Akrom, paling suka buku-buku gini. Dan dia hanya setiap saya pulang, kalau saya pergi ngisi pengajian, hadiahnya bukan coklat, hadiahnya bukan kue, hadiahnya bukan ciki, hadiahnya adalah mendongeng. Dan dia ambilkan buku satu ya dongengnya, enggak, tuh 3 ya, enggak, maunya berapa? 7, dan itu semuanya adalah tentang hewan purba semuanya. Mendongeng hewan purba. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ya, mendongeng, apakah kita harus berbohong? Nggak boleh. Karena ya tadi ilmu harus disampaikan secara kejujur ya. Jadi, nah bagaimana tadi? Ya kita harus cari pengayaan, kemudian informasi tentang hewan purba. Ternyata saya selalu menemukan, ternyata Brontosaurus itu giginya itu dia nggak bisa makan daging, dia makannya adalah pohon-pohon pakis segala macam gitu ya. Itu dengan pola-pola tadi. Ya, jadi dengan gaya. Kalau cuma sekedar tentang kucing atau kelinci hitam sama kelinci putih itu biasa lah ya. Tapi hewan purba kita harus kaya, artinya ibunya harus belajar. Insya Allah seperti itu pertanyaannya. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Semuanya diawali dari membaca gitu ya, dan semuanya bisa kita lakukan asalkan kita memiliki tekad yang kuat untuk membiasakan anak-anak kita maupun diri kita membaca. Jangan pernah tunda, segera diawali kegiatan untuk membiasakan anak-anak kita membaca. Kalau boleh saya katakan barangkali ya, apa yang kita baca hari ini akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita bacakan pada anak-anak kita hari ini akan menentukan masa depannya. Ya. Jadi sekilas saya tangkap bahwa karena kecilnya selalu suka dengan bacaan-bacaan yang berhubungan dengan sains, maka besarnya ternyata menjadi ahli medis gitu ya. Jadi langsung otomatis gitu. Jadi benar-benar menentukan. Ternyata dari membaca itu saya sudah bisa memetakan, memapping kemana ini anak mau kemana nanti ilmunya ya. Jadi kayak misalnya Mbak Hana sendiri memang sejak kecil itu kecenderungannya sama buku tentang yang berbau dengan medis. Jadi kita punya buku tentang tubuh. Ya hari itu aja yang saya pelajari ya. Dan itu akhirnya ketika SD ikut pramuka itu ikut apa namanya tuh dokter kecil. Kemudian ikut SMP, SMA ikut PMR. Nah itu. Kemudian juga dengan anak saya yang askar itu hobinya tuh
buku tentang otomotif, buku tentang yang berbau tentang industri, ya ternyata benar. Akhirnya itu membuat dia, saya nggak perlu susah-susah untuk mengarahkan dia dan dia memilih jurusan di ITB, ya. Jadi dia mengambil di teknik kimia di ITB. Nah begitu juga yang tadi yang kecil itu yang suka sama dinosaurus itu ya. Nah itu kesukaannya dinosaurus, hewan-hewan melata, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian miara ikan yang kita punya ikan yang dia beli sejak dia SD kelas 1 itu masih ada. Sekarang ikannya udah sepanjang hampir setengah meter ya, ikan patin ya, dia piara. Dan ternyata memang benar, itu dia menyukai yang berbau tentang pertanian gitu ya. Nah, ya Mas Hamas juga seperti itu, walaupun hari ini dia memilih artis ya. Mudah-mudahan nanti dia akan punya kecenderungan seperti apa yang dia suka ya. Seperti itu. Jadi dengan membaca itu akan tergali semua potensi-potensi anak tadi. Nanti kita akan melihat nanti ada anak itu yang memang suka dengan Quran, kelihatan banget nantinya. Nah, nanti tinggal bagaimana orang tuanya, orang tua tadi yang akan mengarahkan. Kita berusaha sekarang gimana caranya kita punya anak yang punya spesialisasi khusus, entah itu dokter tapi dokter yang hafal Quran ya. Kalau yang insinyur yang hafal Quran ya. Kalau yang pengusaha yang hafal Quran. Kalau yang entertain yang hafal Quran. Kalaupun dia seorang guru yang hafal Quran. Dan semuanya adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Kita inginkan seperti itu. Insya Allah begitu Bu Hilda, tambahan saja Bu Hilda. Insya Allah ya. Andaikan waktu boleh diputar gitu ya, rasanya mungkin ibu-ibu saat ini ingin memutar kembali ketika anak-anaknya masih kecil gitu. Ternyata apa yang dibacakan pada anak-anak kita ketika mereka masih kecil, kita sebagai orang tua bisa memetakan kecenderungannya pada bidang apa, pada ilmu yang mana gitu ketika dewasa ya. Ini luar biasa ilmunya. Dan ini menjadi bekal ya bagi di sini ya kakak-kakak, mbak-mbak yang belum menikah, itu menjadi bekal ibu. Jangan takut untuk membeli buku karena ternyata buku itu akan menjadi bekal kita untuk mendampingi anak-anak kita kelak. Apalagi kalau hobi kita sudah membaca, sepertinya harus nambah koleksi bukunya. Karena kalau itu aja, anak kita akan bosan. Nambah koleksinya. Ya, baik. Ini sebelum nanti ditutup, barangkali 1 atau 2 kalimat closing statement dari Ummu Hamas dulu. Setelah itu saya akan memberikan arahan kepada seluruh peserta terkait dengan kegiatan membaca. Silakan. Iya, sebentar. Saya tadi melihat ada pertanyaan yang bagus ya. Ya. Yang di atas. Ya, sebentar. Coba diiniin, Dek. Oh, baik. Ada pertanyaan yang bagus. Saya mau jawab itu yang berhubungan dengan balita. Bagaimana ya yang nanti mungkin anak-anaknya yang aktif dengan jadjat sekarang ya. Sebentar. Karena nanti mungkin tema ini akan kita ulang nantinya. Cuman saya akan saya pending sebentar dengan tema rumah kami di bulan Ramadan. Khusus untuk anak-anak, Dek, apa ini? Ini orang-orang. Saya cari sebentar. Oh ini ya, Umi bagaimana cara menghadapi anak yang kecanduan gadget agar bisa gemar membaca? Ya. Penting ini kayaknya. Iya, sangat penting ya, sangat penting ya. Ya. Ibu-ibu sekalian, calon ibu ya, harus berjuang keras hari ini. Kayaknya harus memaksimalkan semua potensi dan berdoa yang banyak ya. Ibadah yang banyak, tilawah yang banyak untuk anak-anak yang udah kecanduan ya. Saya selalu mengatakan jangan kasih anak kita jat-jat sebelum umur 2 tahun. Walaupun mungkin dengan alasan mendengarkan yang nyanyian ya. Karena kalau kita perhatikan kita kehilangan momentum untuk membersamai mereka. Kalau ibu-ibu semuanya hanya memberikan jat-jat sebagai jawaban dan sebagai penolong di saat-saat kita nggak mampu melaksanakan tugas. Yang pertama bukan cuma sekedar kita kehilangan momentum, tapi kita kehilangan kesempatan untuk meraih pahala yang banyak. Ya, jadi 2 tahun inilah masa-masa emas ya. Jadi kalau dulu sebenarnya sama, TV dengan dat itu sama sebenarnya. Ya, kalau sekarang udah nggak bisa. Karena tadi ya, kalau memang ibu-ibu sekalian menganggap ini sebagai sebuah jihad yang luar biasa,
bekal yang paling utama mendidik anak tadi ya, dengan kesiapan ibu-ibu semuanya seperti yang saya katakan di awal tadi. Maka mulai hari ini ibu-ibu pun mulai berlatihlah untuk tidak memegang gadget ketika ada anak. Berat gimana kami yang jualan online ya. Gimana kami yang kerjaannya jualan menggunakan gadget segala macam ya, ada waktu-waktunya. Dan katakan kepada pembeli ya, atau mungkin kita siapkan karyawan untuk meladeni tadi ya, ada waktu-waktunya. Kalau kita memang tidak mau kehilangan kesempatan. Nah, ini sangat-sangat menentukan sekali. Karena anak-anak yang udah 2 tahun kenal sama handphone, susah sekali untuk melepaskannya. Dan segala program-program pendidikan akan mundur ke belakang. Jadi saya melihat ini sama dengan televisi semuanya. Makanya orang-orang di luar sana, mohon maaf ya, sekarang di negara Amerika itu mereka udah membuat slogan pemerintahannya lewat parlemen, back to family, kembali kepada keluarga. Karena mereka melihat hanya keluarga yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan degradasi moral yang ada di Amerika. Dan hari ini mereka berharap ibu-ibu itu udah kembali ke rumah untuk menjadi pendidik generasi, bukan lagi menjadi ibu yang bekerja di luar. Ini luar biasa tantangan ke depan, ibu-ibu yang ke depan. Apalagi hari ini sosmed luar biasa merajalela segala macam ya. Ayo monggo ibu-ibu sekalian, nanti kita ada forum khusus ya, tapi tadi ya perbanyaklah kesempatan bersama dengan anak-anak. Tapi masalahnya kalau sama anak-anak nggak punya ilmu buat dididiknya, sama aja bohong gitu ya. Jadi sama-sama anak-anak pikirannya jualan, pikirannya handphone, pikirannya ada apa isi handphone, nggak ada sama sekali. Jadi artinya ibu-ibunya dulu yang harus diberesin sebenarnya. Ya, bagaimana ketergantungan sama benda ini itu dilepaskan dulu sementara waktu. Kita kasih spelling waktu. Kapan kita bisa buka handphone? Padahal ada jam-jam khususnya. Ya, ada jam-jam khususnya. Nah, artinya ini bukan cuma menginikan semua hal ya. Saya kemarin sakit COVID sempat 2 minggu tidak megang handphone. Dan ternyata luar biasa dampaknya. Ya, dampaknya bisa menyelesaikan berapa buku, bisa menyelesaikan berapa tambahan hafalan. Bisa kita bayangkan hari ini, kalau ini kita nggak pegang lama, berapa banyak informasi-informasi masuk ke dalam otak anak kita. Ibu-ibu sekalian, berdamailah dengan handphone. Dia bukan musuh, dia sahabat. Tapi katakan sama dia, aku akan menemui kamu pada jam-jam tertentu. Izinkan aku sekarang untuk bersama anak-anakku. Setuju nggak? Kalau jenengan nggak setuju, kalau Antuna nggak setuju, susah ngikutin acaranya selanjutnya ya. Nah, begitu juga dengan TV. Nah, di Amerika sana, banyak ilmuwan-ilmuwan nonton TV untuk anak itu hanya boleh 2 jam. 2 jam sehari. Berarti itu 2 jam itu termasuk main internet, termasuk dia gadget. Kalau udah lebih dari 2 jam, pola-pola pembelajaran akan bubar semuanya. Wah, kalau begitu ya sudah deh 2 jam, ya udah mau nonton TV. Kalau dulu kan belum ada gadget ya, udah nonton TV aja. TV 2 jam, pilihannya satu. Mau nonton TV di hari efektif atau nonton TV full kan di hari Minggu. Karena hari Minggu kan banyak film ya. Ada Popeye, ada Doraemon, zaman dulu ya. Nah, tinggal pilih kalau saya begitu. Tinggal pilih sekarang, mau dibagi 2 jam, 2 jam, 2 jam, atau mau nonton di hari Minggu. Mereka tahu, oh hari Rabu nggak bagus filmnya, oke, Rabu coret. Berarti tambah di hari Minggu 4 jam. Nah, terus TV-nya diapain? TV-nya dikunci. Saya beli lemari khusus buat TV. TV nggak boleh nyala. Artinya apa? Kompromi dengan pasangan. Oke, kita nonton TV-nya kapan? Ya, itu kita lakukan. Berat ya, Mi ya? Berat. Orang menyiapkan generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah tadi. Generasinya sama dengan Zaid bin Sabit. Kan seperti itu ya. Nggak bisa dengan kita modalnya trial and error tuh nggak bisa. Coba-coba ilmu ini kata ilmu ini kata psikolog ini kata ilmu. Nggak ada yang begituan. Kita harus berangkat dari sumber yang asolahnya. Apa sumber asolahnya? Al-Quran dan Al-Hadis. Masalah nanti dalam perjalanannya, anak kita gak belewes karena pengaruh lingkungan, kita kembalikan sama Allah, kita berdoa. Yang jelas, sebagai seorang ibu, kita sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Ya, nah jadi gimana caranya? Lagi-lagi nanti ikut pelatihan manajemen gadget. Ya, jadi yang buat jualan, yang jualan bagaimana caranya? Nah, yang jualan nanti ini yang anaknya masih kecil-kecil, ya pelan-pelan nanti ada saatnya nanti jualan.
ya. Kapan? Mungkin ketika anak tidur segala macam. Diatur nanti semuanya ya. Nanti pelanggannya pergi nih, rezeki nggak kemana ya. Allah pemberi rezeki, ya Allah Maha Razik, jadi nggak usah takut, insya Allah seperti itu ya. Jadi hati-hati, saya katakan sekali lagi, 2 tahun itu, 2 tahun ke bawah, haram hukumnya memberikan gadget kepada anak. Setelah 2 tahun, boleh, tapi dengan perjanjian. Ada kontrak belajarnya. Jadi kapan kontrak belajarnya? Misalnya begini, kontrak belajarnya itu, kalau hari ini sudah ngaji, nanti boleh. Cuman 5 menit saja. Seperti itu. Ya. Kalau hari ini sudah sholat, boleh. Apa tadi yang dibuka? 5 menit saja. Itu hadiah buat dia. Nah, tinggal total nanti ada 14 jam waktunya. 14 jam dibagi nantinya. Ya, jadi kalau memang dibagi dengan TV, dibagi dengan apapun, nah ini kita komunikasikan dengan pasangan. Sehingga nanti kalau pasangan menonton bola, hati-hati dia belum tidur. Ya, itu nanti dia mau nonton apa, misalnya apalagi punya pasangan menonton Indonesian Idol, ya udah sisihin ya, sisihin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak boleh memiliki lebih dari 1 TV. Ya, TV itu hanya boleh 1. Taruhkan di tempat yang tidak nyaman. Di mana Umi? Di ruang tamu? No, atau ruang tamu tempat yang nyaman. Ruang makan, apalagi ruang makan sambil makan nantinya. Taruh di mana? Ruangan yang nyelempit, jangan di kamar. Kalau dulu anti banget kan ya, kalau di kamar hari ini coba kita perhatikan. Semua udah masuk kamar semuanya, handphone, laptop udah masuk kamar semuanya. Kita nggak bisa ngecek anak kita lagi ngapain. Ya, jadi ibu sekalian, memang berat jadi anak itu. Ya berat. Oh, nyiapin generasi, nyiapin peradaban. Dan Allah udah menjadikan surga buat kita. Menarik ya? Ada banyak sekali yang saya belum sampaikan semuanya. Ya, ini baru permukaannya saja. Ayo kita sama-sama nanti, mudah-mudahan nanti saya dikasihkan kesehatan sama Allah ya, sehingga bisa menyapa semuanya. Kurang umur 1 jam, memang kurang, baru pembukaannya doang, apalagi ada Bu Helda di sini ya. Nah, jadi insya Allah nanti ilmu itu ada pada keberkahannya ya, insya Allah seperti itu. Ya, jadi kalau begitu buku itu penting banget, sangat penting banget ya. Saking pentingnya itu saya nggak butuh rumah, saya penting buku dulu. Saking begitunya ya, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa mengobat rindu semuanya ya, insya Allah barokah buat saya juga, bisa menyapa dan berbagi pengalaman. Saya bukanlah yang terbaik, ya masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain, masih banyak orang-orang soleh yang melebihi dari saya dalam didik anak ya. Tapi saya hanya melihat saya punya keinginan yang kuat untuk menjadi ibu yang bertanggung jawab. Ya mudah-mudahan semua ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah pembuktian ya, pembuktian bahwa saya sungguh-sungguh untuk menyiapkan mereka. Tinggal sekarang saya punya doa untuk mendoakan anak-anak saya dimanapun mereka berada, agar dipertemukan dengan orang-orang baik di sekitarnya, agar dipertemukan dengan orang-orang yang sama-sama juga berjuang bersama-sama di jalan Allah. Tidak ada akhir ending bagi anak kita ya, selagi mereka belum meninggal, selagi mereka belum menutup mata. Selagi mereka belum menutup mata, masih ada peluang-peluang kebaikan buat mereka. Tugas kita harus mendoakan, terus mendoakan mereka ya, walaupun mereka hari ini sudah punya suami, sudah punya istri dan segala macam. Bu Helda, Dek Husnul, jazakillah ya atas waktu yang dikasihkan kesempatan buat saya berbagi. Seperti itu, lebih kurang mohon maaf ya. Saya akhiri dengan baca Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak-banyak pertanyaan nanti mungkin di kolek kali ya, kita menjadi catatan nanti biar saya jawab pada saat-saat yang tepat, insya Allah seperti itu. Iya, baik. Masya Allah, disampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Muhammad yang pada pagi hari ini sudah membersamai kita dengan ilmu yang luar biasa, dan semoga setiap kata, setiap kalimat yang tersampaikan akan menjadi pahala yang mengalir bagi Muhammad keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaannya masih banyak ya. Nanti insya Allah saya kopas, kita simpan dan kita jadikan sebagai usulan materi di kemudian hari. Jangan kemana-mana dulu karena kita belum selesai ya. Jangan kemana-mana dulu karena kita belum selesai. Bagi yang sudah bergabung di grup WhatsApp, nanti akan ada informasi yang disampaikan oleh Bu Husnul, dan bagi yang belum
bergabung di grup WhatsApp bisa meninggalkan nomor WA-nya di kolom chat. Nama dan nomor WA di kolom chat. Insya Allah kita akan memberikan informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan 1 jam bersama dengan Ummu Hamas ini. Dan saya dari Berkah Mulia pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa nanti kita akan ada kegiatan atau tantangan ya, tantangan 30 hari orang tua membacakan buku. Nah, bagi yang berminat nih, bagi yang berminat nanti bisa daftar juga ke Buku Snul atau langsung ditulis nama dan nomor WA di kolom chat. Ya. Bagi yang berminat untuk bisa bergabung dengan grup ya, tantangan 30 hari orang tua membacakan buku, nanti silakan tulis nama dan nomor WA di kolom chat. Dan kemudian bagi yang belum masuk di grup WA juga bisa meninggalkan nama dan nomor WA di kolom chat karena semua informasi yang terkait dengan kegiatan rutin ini 1 jam bersama dengan Ummu Hamas semua akan kita share di grup WA. Dan kemudian untuk selanjutnya karena tadi sudah disampaikan bahwa apa yang dibacakan pada anak-anak kita hari ini insya Allah akan menentukan masa depannya. Maka ketika kita ingin memilih buku mana yang akan kita bacakan pada anak-anak kita juga harus memperhatikan apakah Kita foto dulu ya. Ya. Iya. Baik. Mau berpindah lokasi? Iya. Nah, saya tunggu dulu. Baik, terima kasih. Kembali dengan Mbak Tini ya. Baik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa konten buku yang dibacakan pada anak-anak kita itu akan sangat mempengaruhi masa depannya. Maka ketika kita ingin memilih buku mana yang akan kita hadirkan untuk bisa membersamai anak-anak kita menjadi seseorang yang memang sesuai dengan bakatnya, menjadi seseorang yang berakhlak mulia, menjadi seseorang yang memiliki karakter yang tangguh kelak di kemudian hari, saat inilah kita harus menentukan. Saat inilah kita harus memilih buku mana yang akan kita bacakan pada anak-anak kita. Untuk mendukung kegiatan tantangan 30 hari orang tua membacakan buku, maka kami dari Berkah Mulia akan memberikan satu pilihan. Memberikan satu pilihan untuk saat ini, satu pilihan yaitu pilihannya adalah bagaimana kita akan memberikan kemudahan bagi ayah, bunda, kakak-kakak yang hadir di ruangan ini untuk bisa menghadirkan buku bermutu, untuk bisa menghadirkan buku berkualitas dalam mendampingi Ananda di rumah. Nah, saya minta bantuan kepada Bunda Siti Qoria untuk share screen buku apa yang bisa mendukung kegiatan anak-anak kita belajar di rumah. Baik. Nah, ini menjadi salah satu pilihan ya, menjadi salah satu pilihan bagi kita orang tua agar kita bisa membersamai anak-anak kita sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana judul pada pagi hari ini, Ibu biasakan anak membaca dan mengenal Allah. Maka kita hadirkan buku Sains Quran. Kita hadirkan buku sains di mana di dalamnya seluruh ilmu Al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari bisa semakin menguatkan kedekatan anak-anak kita kepada Allah. Karena setiap ilmu yang disajikan di dalam buku itu selalu dikaitkan dengan ayat-ayat Allah. Selalu dikaitkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau tadi ada pengenalan tentang kehidupan purba, maka di buku Sains Quran ini ada keajaiban tentang penciptaan manusia, ada keajaiban tubuh manusia, ada keajaiban laut, keajaiban alam semesta, keajaiban bumi, dan yang lain-lain. Maka bagi yang ingin memberikan hadiah ya kepada Ananda tentang buku Sains Quran ini, bisa nanti kita follow up setelah acara ini. Dan bagi yang terus ingin bergabung dengan acara ini,
Karena acara ini akan terselenggara secara rutin, maka silahkan meninggalkan nama dan nomor WA di kolom chat. Dan bagi yang belum bergabung juga di grup WA-nya, silahkan meninggalkan nama dan nomor WA di kolom chat. Insya Allah nanti akan kita follow up, akan kita masukkan ke dalam grup WA-nya, dan akan kita berikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan acara rutin 1 jam bersama dengan Ummu Hamas. Baik, sepertinya semuanya sudah masuk ke ini ya, ke grup WA ya, sehingga semua nomor sudah tercatat di panitia dan insya Allah nanti akan kita berikan informasinya lebih lanjut di grup WA. Baik, dari saya sebagai MC sekaligus moderator di acara pagi hari ini, mohon dimaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan ketemu lagi 2 pekan lagi bersama dengan Ummu Hamas ya di acara 1 jam bersama dengan Ummu Hamas, dan waktu 1 jam ini saya yakin pasti kurang, tetapi jangan khawatir karena tema di acara 1 jam bersama dengan Ummu Hamas ini akan menjadi pencerahan bagi kita. Meskipun 1 jam, saya yakin semuanya pasti akan mendapatkan insight yang bermakna untuk menjalani peran kita sebagai orang tua, juga menjalani peran kita sebagai calon orang tua. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah ada yang menulis nomor WA dan nama di kolom